Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan mengenai materi kelas. Dan temanya sekarang itu constructor dan name constructor. Yang mana constructor itu adalah merupakan fungsi yang mana memanggil objek dari sebuah kelas tertentu. Kemudian untuk name constructor ini sama, namun itu bisa lebih dari satu objek dari kelas yang dipanggil, satu kelas yang dipanggil. Nah, mari kita buat terlebih dahulu kelasnya. Yang pertama kita membuat kelas mahasiswa. Nah, di kelas mahasiswa ini kita membutuhkan atribut yaitu nama lengkap, terus kemudian NIM, kemudian prodi dan angkatan. Kita buat dulu kelas. Itu nama lengkap, kemudian NIM, kemudian prodi, Jatri, prodi, kemudian kita buat atribut angkatan. Setelah itu kita membuat default dari constructor, default constructor yang mana memanggil kelas dari mahasiswa ini membuat objek maha mahasiswa. Kemudian kita panggil thisname, this nama lengkap, kemudian NIM-nya, kemudian angkatan. Ini untuk yang default dari constructor. Nah, kemudian kita membuat name constructor dengan masing-masing prodi, kemudian kita buat filter, yang mana filternya berfungsi untuk bahwa NIM dengan kode sekian itu salah satu prodi yang valid gitu. Buat komen lagi name constructor. Kemudian sekarang kita membuat name constructor untuk kelas TRPL, untuk prodi TRPL. Jadi kita panggil kelasnya, kita membuat objek dengan nama lain TRPL, mahasiswa TRPL. Kemudian kita isi this nama lengkap, kemudian NIM nama lengkap, kemudian this name, kemudian this angkatan. Dan ini khusus untuk fungsi memanggil prodi. Kita kasih namanya TRPL. Nah, seperti ini. Kurang titik. Nah. Kemudian kita buat filter yang mana kita memberikan acuan atau aturan. Kita menggunakan logika if. Jika NIM, panjang NIM tidak sama dengan 12 atau NIM substringnya itu mulai dari indeks keempat, dan sampai indeks ke sebelum 9. Nah, itu tidak sama dengan kita kasih kode untuk TPL-nya. Untuk kode TPL-nya itu indeks keempat dan sampai 8 itu 58 302. Nah, kemudian ini apabila ini yang dimasukkan tidak sesuai dengan dengan aturan, maka ini pemvalidasinya melalui ini. Kalau nggak valid, maka akan dieksekusi NIM tidak valid atau tidak sesuai dengan aturan dari masing-masing prodi.
exception. Oke. Nah, kemudian sudah sekarang kita buat sama eh, untuk prodi DK. Kita copy paste aja biar cepat. Intinya itu sama, nanti kita ubah itu kode DK. Pas aja yang tadi, namun ini datanya diganti DK. Nah, ini kita ganti prodinya menjadi TRK. Kemudian untuk kodenya ini kita ganti khusus kode milik TRK, yaitu milik TRK itu 56301. Nah, kemudian yang bawah ini, eksekusi menampilkan kalau tidak valid ini untuk TRK. Oke. Kemudian kita buat lagi untuk prodi PSD. Ganti saja PSD, kasih komen aja konstruktor PSD, ini diganti juga PSD sama, namun kodenya itu yang berbeda. Kodenya untuk prodi bisnis digital ini atau PSD itu 61316. Nah, ini ganti PSD. Oke, sudah. Kemudian kita buat metode untuk menampilkan data di atas yang nanti akan dipanggil saat membuat file Mendak. Kita buat void info, metode void info. Void info. Kita print mahasiswa. Kemudian kita panggil menggunakan dolar ini, kemudian NIM-nya. NIM juga sama, kita panggil menggunakan dolar NIM. Kemudian prodinya juga enggak angkatan. Kemudian jika sudah selesai, tutup kurung berawal. Selanjutnya kita masuk ke kelas kedua, yaitu untuk kelas dosennya. Kita buat lagi di sini ya, buat kelas yang bernama dosen daftar. Untuk dosen ini kita buat kelas seperti yang tadi, kelas dosen, kelas dosen. Kemudian kita buka kurung berawal, kita masukkan atributnya seperti string nama dosennya, nama lengkap, kemudian string IDN-nya, kemudian string, boleh nge-label ini, nge-label string, nge-label prodi, base. Nah, sama untuk default constructor-nya kita buat default ya. Jadi dosen, kelas dosen kita membuat objek, kemudian this nama lengkap, kemudian this NIDN, kemudian this prodi home base. Kemudian kita buat untuk named constructor-nya ini yang LP, LP itu di keterangannya bisa kita buat luar biasa gitu aja. Jadi kita buat komen dulu name constructor LP. Nah, ini kemudian kita buat objeknya dosen.lp. Ini isinya this nama lengkap, kemudian di NIDN, kemudian kita kasih tutup kurung, kemudian titik 2,
T2 prodi home base-nya ini kita kasih 0. Ini kasih 0. Kita kasih 0. Kemudian sekarang kita buat name constructor-nya lagi untuk dosen RPL. Dosen RPL di sini ini kasih ini kasih TRPL koma. Ini juga sama untuk TRK, kita kasih TRK juga. Kemudian BSD juga sama, kita kasih BSD. Kemudian kita buat metode info untuk si dosennya. Oke, metode void info. Kita buat print dengan dosennya nanti itu siapa, dosen titik 2 dolar nama lengkap. Oke, kemudian NIDN-nya berapa, kemudian juga prodinya apa. Nah, berhubung si prodi itu boleh no label di sini, itu kita bisa isi seperti ini. Kalau misal prodinya no label, maka isi 0 atau tidak ada. Nah, selesai. Kemudian kita membuat file mainnya. Nah, di sini perlu ketelitian yang lebih untuk membuat programnya. Kita buat main.dart. Nah, kemudian kita import dulu. Import ini yang tadi file kita ini mahasiswa. Jadi tulis saja mahasiswa.dart. Nah, kemudian yang kedua dosen.dart. Nah, kemudian kita buat main fungsinya. Jadi void main. Void main. Kita membuat dulu membuat variabel mahasiswa ya. Ini untuk khusus mahasiswa dulu. Ini mahasiswa. Nah, jika sudah kita buat var M1. Nah, mahasiswa 1 ini sama dengan, kemudian kita panggil kelas mahasiswanya, mahasiswa yang ada di file yang tadi sudah dibuat. Kemudian ini kita buat sama Muhammad Roifan Haji Marzuki, dan ini untuk NIM-nya kita bebas karena ini yang default ya, yang default. Jadi 362456 301 Kemudian untuk prodinya kita isi TRK. Nah, kemudian untuk angkatannya ini angkatan 2024. Nah, ini untuk yang default. Kemudian kita buat lagi mahasiswa kedua ini ke RPL. Ini yang valid ya, harus valid RPL dengan nama Rio Abror. Kemudian untuk NIM-nya ini harus valid. Kalau semisal tidak valid, maka si program exception-nya tadi itu memfilter bahwa NIM dan nama tersebut tidak berada di prodi RPL. 3624 58 30 2009. Ini angkatannya angkatan 2024 juga. Seperti ini. Kemudian kita membuat lagi mahasiswa ketiga ini sampling untuk TRK. Mahasiswa TRK. Nah, ini kita kasih nama Diva
Surabaya Anggraini. Kemudian NIM-nya 362456 301 023. Kemudian tahun masuknya 2024. Kemudian kita buat lagi untuk yang BSD. Mahasiswa keempat ini adalah mahasiswa dari bisnis digital. Mahasiswa dengan nama lengkap Ananda Virgi Prasetyo. Nah, seperti ini. Kemudian NIM-nya kita isi 36 24 61 31 6028. Kodenya BSD, angkatannya juga. Nah, sekarang kita bahas sekilas mengenai ketentuan yang ada di substringnya ini. Ini untuk prodi BSD, indeks ke-4 sampai indeks ke-8 itu 61316. Nah, kita cek di sini apakah benar kita memasukkan NIM-nya untuk BSD. Kita hitung indeks mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, mulai indeks ke-4 ini 61316. Nah, jadi ini. Nah, ini program yang ada di kelas mahasiswa ini memfilter apakah NIM itu valid yang ada di kelas BSD atau di BSD. Kalau nggak valid, maka akan menampilkan NIM tidak valid untuk prodi BSD. Tuh. Ini sudah. Kemudian buat ngambil infonya, info dari mahasiswa 1, 2, 3 hingga mahasiswa keempat. Jadi kita panggil mahasiswa 1 itu info. Nah, info. Kemudian mahasiswa juga info, mahasiswa 3 info, mahasiswa 4 juga info. Nah, untuk pembatas kita buat pembatas seperti ini aja. Opsional sebenarnya ya. Kita buat kasih pembatas. Nah, oke. Nah, sudah. Kemudian sekarang dosen. Nah, dosen ini juga sama seperti mahasiswa tadi. Kita buat variabel dosen 1, dosen 2 hingga dosen 5. Kita mulai saja ini var dosen 1. Kita memanggil di kelas dosen. Ini saya isi Alvin Hidayat. S D M D. Kemudian NID-nya kita isi. Kemudian ini kita isi home base-nya tadi ya. Kita isi untuk TK. Ini untuk yang default. Oke. Jadi kita buat var dosen 2, D2, D2, dosen LB luar biasa. LB dengan nama Pak Endi Ilul Haq. SD MCOM. Kemudian 153 8 ini untuk yang dosen luar biasa. Ini yang default aja. var dosen ketiga. Dosen ketiga ini dosen RPL. RPL. Kemudian dosen RPL ini kita ambil Indra.
ya Pak Khairul Umam. Kemudian kita panggil infonya dari dosen 1 ya dosen 5. Jika sudah, langsung saja kita coba dan panggil melalui terminal ini. Nah, kita jalankan programnya dengan perintah run kemudian nama file mainnya. Nah, di sini kebetulan saya membuat file main. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi mahasiswa ini sudah sesuai. Nah, kemudian untuk Pak MD ini prodi homebase-nya tidak ada, soalnya diisi 0. LB tadi itu yang ada di sini dosen cerdas itu 0. Nah, LB dosen luar biasa ini 0. Makanya di print homebase-nya tidak ada. Kemudian semisal saya menukar NIM dari mana NIM dari anak BSD. Ini NIM-nya saya copy. Ya, kemudian saya taruh di sini di TRK. Coba kita jalankan apa yang akan terjadi. Nah, ini NIM tidak valid untuk prodi TRK. Nah, jadi NIM BSD ini ketika saya masukkan, oh ini kurang, ini B BSD. Nah, kita ulangi. Sudah dicek lagi, oke. Nah, ini tidak valid untuk prodi TRK. Jadi NIM TRK ini kan harusnya milik BSD. Jadi tidak akan bisa dijalankan. Kita kembalikan lagi. Nah, kita masukkan lagi NIM dari mahasiswa TRK 301 0 2 3.
301. Nah, maka kita tampil lagi sini. Tadi saya salah memasukkan name. Salah sedikit pun program juga error. Misal tadi ini saya memasukkan name dari TRK ini yang formatnya 301 ini saya masukkan 300 atau 300 ini tadi nggak jalan. Setelah saya cek lagi, nah seperti ini tadi, ini nggak jalan ini. Nah, udah nggak valid, nggak jalan lagi. Nah, kita ganti saja 301 023. Nah, ini untuk formatnya nih dari si TRK. Nah, hasil programnya seperti ini. Sudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah membantu jalannya dari pemaparan materi program tentang constructor dan named constructor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.